Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Gagas Michael Imani dengan NIM 202. Saya di sini akan menjelaskan tentang register dari PT Indofood. Yang pertama dari latar belakang. Nah, latar belakang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau biasa dikenal dengan Indofood merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang bertempat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1991 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia. Dan mengutamakan produk makanan olahan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Nah, untuk dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total makanan dengan kegiatan operasional yang cukup menyeluruh. Tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi dari PT Indofood sendiri. Yang pertama visinya yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makanan. Kemudian ada misinya yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Nah, untuk di sini direktur memegang paling tertinggi. Kemudian di bawahnya ada departemen investasi, pemasaran, back office, dan ada pengawasan. Kemudian di bawahnya ada investment, marketing, settlement, dan fund admin serta risk management. Nah, di bawah keempat ini juga masih ada di bawahnya ada dealing, customer service, finance dan accounting, dan complaint. Sedangkan di bawah dealing itu masih ada research, dan kemudian di bawah finance dan accounting itu masih ada human resource, dan di bawah human resource itu masih ada information technology. Kemudian selanjutnya tentang identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko di sini ada 5. Yang pertama itu operational infrastructure risk. Akar penyebabnya itu faktor keamanan makanan perusahaan memang dipastikan terjaga, namun tidak menutup kemungkinan produk tersebut dapat terkena isu negatif dari market. Itu ada indikator risikonya, itu risiko keamanan pangan. Kemudian yang nomor 2, operational infrastructure risk. Akar penyebabnya yaitu fluktuasi harga bahan produksi yang disebabkan oleh tingkat produksi bahan baku dunia, tingkat penawaran produk, tingkat konsumsi dunia atas produk-produk. Kemudian indikator risikonya risiko fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga ada strategi dan planning risk. Akar penyebabnya yaitu kompetitor yang mulai meniru produk perusahaan, dan indikator risikonya yaitu kompetitor. Kemudian yang keempat ada operasional atau infrastruktur risk. Akar penyebabnya yaitu dalam merekrut maksudnya karyawan, penilaian keterampilan dan pengetahuan kurang dilakukan atau tidak maksimal. Kemudian indikator risikonya itu risiko kinerja karyawan yang buruk atau sumber daya manusianya. Kemudian yang terakhir ada operasional atau infrastruktur risk. Akar penyebabnya yaitu seperti bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim di Indonesia. Kemudian ada indikator risikonya yaitu risiko bencana alam dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor-faktor positifnya. Yang pertama, selalu memperhatikan faktor higienis makanan dan memastikan bahan baku serta digunakan sudah memperoleh sertifikat halal. Kemudian ada dampak kualitatifnya, untuk kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk hasil perusahaan tersebut. Dan yang kedua, faktor positifnya melakukan proses perencanaan persediaan yang sesuai dengan permintaan dan penawaran masyarakat tentunya. Kemudian ada dampak kualitatifnya, perusahaan akan terkena dampak negatif terhadap operasional dan kondisi keuangan karena naik turunnya harga bahan baku atau sembako. Kemudian yang ketiga,
Faktor positif ada melakukan pertahanan kualitas dan melakukan perbaikan dan inovasi. Kemudian dampak kualitatifnya itu berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Dan yang keempat adalah melakukan perekrutan dengan menyeleksi karyawan seefektif mungkin dan memberikan pelatihan prakerja semaksimal mungkin. Kemudian ada dampak kualitatif terganggunya operasional perusahaan, terutama bagian distribusi, karena secara tidak langsung karyawan akan terkena dampaknya juga. Kemudian yang terakhir ada melakukan kajian terhadap pelindungan bencana alam, seperti pelindungan asuransi untuk karyawan. Dampak kualitatifnya ada tergantungnya operasional perusahaan, terutama bagian distribusi, karena secara tidak langsung karyawan akan terkena dampaknya juga sama dengan faktor positif yang keempat. Kemudian di sini ada risiko inherent. Dan di sini risiko inherent ada 5. Yang pertama, kejadian risikonya masih sama seperti yang tadi, operasional atau infrastruktur risk dengan probabilitasnya itu 4. Itu sudah termasuk besar, dampaknya juga 5 sangat berat dengan skor 20 dengan tingkat risikonya extreme high. Kemudian yang kedua, operasional atau infrastruktur risk dengan probabilitas sama 4, yaitu berat, besar, dan dampaknya 4, berat, dan skornya itu 16, sedikit di bawah dari yang pertama, tapi tingkat risikonya masih sama, extreme high. Kemudian yang ketiga, strategi dan planning risk, probabilitasnya sama 4, dampaknya juga 4, skornya juga sama 4, dan tingkat risikonya juga extreme high. Kemudian yang keempat ada operasional dan infrastruktur risk, probabilitasnya masih sama 4, dampaknya naik jadi 5, jadi sangat berat, kemudian skornya juga naik 20, dan tingkat resikonya masih sama, extreme high. Dan yang kelima ada operasional atau infrastruktur risk, probabilitasnya itu 5, sangat besar, dampaknya itu 4, kemudian skornya itu 20, dan tingkat risikonya extreme high. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Di sini mitigasi risiko juga ada 5. Yang pertama, melakukan proses kontrol yang berkesinambungan, yaitu penggunaan bahan baku yang berkualitas, memilih pemasok terbaik, proses penerimaan bahan baku, dan proses produksi harus dilakukan sesuai SOP. Semua bahan baku juga harus memiliki sertifikat halal dari MUI dan memiliki SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan yang kedua, melakukan kegiatan strategis, misal melakukan mitra kerjasama dengan petani dan pemasok, melakukan simulasi harga jual, melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan luar maupun dalam negeri. Dan yang ketiga, mengikuti dinamika pasar, meluncurkan produk yang sesuai kebutuhan konsumen, melakukan inovasi berkelanjutan, menghasilkan produk unggulan baru, dan mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Dan yang keempat, jika karyawan tersebut sudah direkrut, lakukan pengembangan karyawan setiap pelatihan profesional kepada pihak internal maupun eksternal. Kemudian yang kelima, melakukan kajian lebih lanjut terhadap perlindungan bencana alam atau melakukan kerjasama dengan BMKG untuk informasi yang lebih detail dan implementasi penanggulangan kritis. Selanjutnya ada risiko residual. Nah, di sini risiko residualnya juga sama, ada 5. Pertama, operasional, infrastruktur itu dengan probabilitas 4, dampaknya 3 dengan skor 12, dengan tingkat risikonya tinggi, high price. Kemudian ada sama operasional infrastruktur risk dengan probabilitasnya mungkin sedikit lebih sedikit, yaitu 3, tapi mungkin dampaknya 4, lebih berat, dengan skor sama 12, dengan tingkat risikonya juga sama tinggi atau high price. Kemudian ada strategi dan planning risk dengan probabilitasnya 4, dampaknya 4, skornya 16, kemudian tingkat risikonya tinggi atau extreme high, lebih tinggi berarti. Dan yang keempat ada operasional atau infrastruktur dengan probabilitasnya 3, dampaknya 4 dengan skor 12, dan tingkat risikonya high price. Kemudian yang terakhir dengan probabilitasnya 4, dampaknya 4, skornya 16,
dan tingkat risikonya ekstrim. Nah, ini untuk profil risiko inherent yang barusan saya bacakan. Ini untuk gambarnya atau grafik-grafiknya dari risiko inherent. Nah, ini untuk yang risiko residualnya. Di sini ada 5 poin dengan ada poin-poin yang mencakup, ada 4 besar itu ada 3 poin, kemudian ada 3 atau sedang itu mencakupnya 2 poin. Kemudian, nah ini untuk risk appetite-nya, untuk inherent risk rating-nya ada di extreme height-nya itu ada 5, dan residual rating-nya ada di extreme RAM ada 2, kemudian di high risk ada 3. Kemudian untuk risk appetite-nya tidak ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang risk register dari PT Indofood. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.